Ya murtadin pemberani dan murtadin penginjil. Setelah menginjil atau setelah bertobat, tidak tinggal diam, namun pergi sampai ke pelosok untuk memberitakan Injil. Dia datang ke tempat-tempat mayoritas Islam, tetapi juga di tempat-tempat mayoritas Kristen, mereka yang telah tinggalkan Yesus dibawa kembali ya untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat ya. Dan saudara, ini luar biasa ya, tentunya sangat-sangat layak untuk kita doakan, sangat-sangat layak untuk kita dukung ya, karena penginjilannya adalah beban kita bersama ya. Mungkin kita yang tidak bisa melakukannya, maka kita dukung mereka yang punya kemampuan untuk melakukan hal ini. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. Orang Aceh, umat Muhammad orang Aceh mengatakan orang Mentawai mirip babi katanya. Tidak masalah, semua ciptaan Tuhan, mau mirip apapun ciptaan Tuhan. Ya, kamu itu sangat ganteng, tetapi hatimu seperti hati babi. Ya, akalmu, pikiranmu itu seperti pikiran babi. Umat Bapak itu, benar Bang Nabirong, umat Bapak itu Bang. Umat Bapak itu ganteng-ganteng Bang, tetapi hatinya itu mirip hati babi. Otaknya otak babi, pikirannya pikiran babi. Benci sekali mereka. Bang Nabirong, sering dengar Bang Nabirong kan? Apa kata mereka Bang? Lawan Oten itu Bible-nya sendiri. Ah, itu kata mereka. Lawan Oten Bible-nya sendiri. Padahal mereka yang selalu melawan kitabnya sendiri. Buktinya apa? Setiap kita membuka kitab mereka dianggap penistaan agama. Setiap kita kritik nabi mereka dianggap penistaan agama. Setiap kita kritik rasul mereka dianggap Haleluya. Wow. Yang kai drop jadi kah pajan kada yang bayah gitu mo. Kau rumah kada yang bak mah aku. Pajan di drop mah aku. Karena Bible mereka pelintir sesuka jidatnya. Benar kalian. Kalau kita buka kitab mereka, oh langsung jadi lawan mereka. Mereka ketakutan ketika kitabnya dibaca. Ketakutan ketika kitabnya ditafsirkan. Ketakutan ketika nabinya dipertanyakan. Ketakutan ketika rasulnya dipertanyakan. Kalau kita mempertanyakan terus, maka dilaporkan ke pihak yang berwenang. Kau kena usua, pun dua usua. Oh ya, mekat-mekat long donadol. Usua, ya. Pun mekat-mekat donadol usua. Takut mereka ya, kitabnya ditanyakan takut. Nabinya dipertanyakan takut, rasulnya dipertanyakan takut. Tidak siap ya. Mereka punya iman tidak siap dikritik. Beda dengan Alkitab Bapak Ibu. Alkitab itu tahan uji. Ya, Alkitab itu tahan uji teman-teman. Nabi yang ada di dalam Alkitab tahan uji, rasul yang ada di dalam Alkitab tahan uji. Tetapi nabi mereka tidak tahan uji. Ketika nabinya dikritik, mereka tidak tahan uji. Ketika rasulnya dikritik, mereka tidak tahan uji. Ketika agamanya dikritik, mereka tidak tahan uji. Berbeda dengan Alkitab. Alkitab mengatakan ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Setiap ayat yang kamu baca, uji. Setiap apa yang kamu dapatkan, uji. Ya, setiap apa yang kamu rasakan, uji. Mereka jangan. Kalau kita uji masuk penjara. Kalau kita uji masuk penjara. Tapi mereka kita uji masuk penjara. Ini dibilang Bapak Ibu. Apa katanya? Hai bang, jak diskusi manteng dengan apologet Islam. Untuk apa diskusi dengan mereka? Mereka tidak pernah mau diskusi dua arah. Kenapa tidak mau diskusi dua arah? Karena kitabnya itu tidak siap diuji. Tidak siap diuji.
Maunya itu menguji kitab orang, mentafsirkan kitab orang. Begitu kitabnya ditafsirkan, lapor polisi. Ya. Jangan ka fitnah itu anu. Yo han patih cina uji. Aji na uji. Hai koh takut ni. Uji Nabi Idron. Nabi Idron ni baca sabuh hadis ni uji tu. Pasti pegah drone halia darah. Han patih ni tamang bak komal Abu Cakra. Cakra mundunya nyan nakomal Alek ya, nakomal Bang Alek. Ji tamang kenan. Ramai tahu urang Aceh di menak inan. Karena dikritik Nabi. Dikritik Rasul le si Cakra, bengih tahu urang Aceh wate si Cakra ikritik Nabi. Wate Bang Cakra donya gekritik Nabi bengih tat urang Aceh. Nah, jadi wakah hana siap. Hana siap wate agama wakah kritik legop. Tapi wakah galak tat kritik agama gop. Awakahnya galak tat kritik kitab gop. Awakahnya galak tat kritik iman gop. Begitu iman awakah dikritik ke lapor polisi. Tapi Deddy Saputra, kalian mengkritik iman Deddy Saputra, kalian kritik agama Deddy Saputra, kalian kritik akidah Deddy Saputra. Begitu Deddy Saputra membalas kritik iman kalian, kalian lapor polisi. Kalian lapor ke Polda. Sehingga Deddy Saputra kena hukuman 2 tahun penjara. Ini hukum sangat tidak adil, hukum penistaan agama. Jadi saya pernah sampaikan, sepertinya hukum penistaan agama sengaja dibuat untuk membungkam orang yang mengkritik agama Islam. Sementara pihak dari agama Islam sangat suka mengkritik agama Kristen. Dikritik balik, nangis. Dikritik balik, lapor polisi. Dikritik balik, lapor ke Polda. Dikritik balik, teriak nama Tuhan. Dikritik balik, dianggap halal darah. Tidak siap. Tidak siap imannya dihina. Tidak siap imannya diuji. Tidak siap imannya dipertanyakan. Tidak siap imannya dikritik. Tapi dengan pedenya mengkritik iman lain. Dengan pedenya mengkritik agama lain. Mengkritik kitab lain. Dengan pedenya mengkritik iman lain. Ya. Begitu iman kalian dikritik, kalian tidak siap. Alkitab itu tahan uji. Karena ada ayat di dalam Alkitab, ujilah segala sesuatu. Segala apa yang kamu baca, uji. Kita adu argumen. Tanpa melapor kepada hukum. Tanpa melapor kepada pihak yang berwajib. Tanpa melapor kepada penistaan agama. Harus tahan uji. Tetapi kalian tidak siap. Ya, kitab kalian ketika diuji, ketika dikritik, kalian tidak siap. Ya, tidak siap kalian ketika dikritik. Benar-benar kalian tidak siap. Kalau kami sudah sangat siap. Ya, iman kami dikritik sangat siap. Agama kami dikritik sangat siap. Ya. Bah Rondir, ini Bapak Ibu, apa kata dia? Jangan bak TikTok bang, Pajar Nawate taduk diskusi. Dia berkata Bapak Ibu jangan di TikTok bang. Kalau ada waktu, kapan ada waktu duduk kita diskusi. Kalau diskusi 2 arah oke. Tanyakan tentang Tuhan kami, saya akan tanyakan tentang Tuhanmu. Ya, saya akan tanyakan keberadaan Tuhanmu. Kamu tanyakan tentang Yesus, kamu tanyakan tentang Bapa di surga, kamu tanyakan tentang Roh Kudus, kamu tanyakan tentang ayat-ayat dalam Alkitab, saya jawab. Beri waktu untuk saya menjawab. Lalu setelah saya jawab, kamu tanggapi, habis itu saya bertanya tentang imanmu. Siap tidak? Tapi harus buat hitam atas putih, jangan sampai kalian laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, jangan laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Ihsan Kamil, lagak tat pemandangan ina bang pen, lagak tat ina bang. Hebat lagak bang, hai bang. Nyo pemandangan ina hebat lagak. Nyo lagi daerah Belang Lipu. Daerah Belang Lipu jamun nak lagi kan? Wih. Benar bang, Bang Kenzo, nggak bisa dipercaya.
Ya. Nah, ini dia. Hale laita. Ana laita. Halo bangku, Bang Amarai. Shalom bang. Shalom bang. Ini lagi di Pulau Mentawai ini Bang Amarai. Ingat tuh, wate masa ubud ke? Iya. Betul, Bang Ihsan Kamil. Honyo wate nyo mangathat bang nyo hino hana au sumoto bang. Amin Kung Yin, terima kasih Kung Yin. Siap Bang Amarai. Salam buat saudara-saudara yang ada di Papua Bang Amarai ya. Tuhan Yesus memberkati Bang Amarai dalam segala hal. Terima kasih. Bang Kun Yin, terima kasih. Bang Amarai, terima kasih. Bang Mister A, terima kasih. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Ini masih terang di sini ya. Betul Bang Pen, jaga kesehatan Bang Pen, jaga kolesterol Bang Pen. Adik kata baju Bodrin Bang Kamil. Adik Bang Kamil kata baju Bodrin. Nyo lagi Bang Ihsan Kamil, nyo hurupulung Bang Ihsan Kamil Kristen atau Islam. Gonyang ketulis dalam bahasa Aceh. Ilung galak aku urung yang hana peduli dengan agama gop, hana peduli dengan iman gop. Jak masing-masing. Karena surga dan neraka sehingga hanjir tak pendapat, hanjir tak bagop tanyo. Tanyo hanjir tak bagop dalam surga dan tanyo pi hanjir tak surga dalam neraka. Karena masalah surga dan neraka urusan Tuhan. Nah urusan Tuhan yan. Hana urusan dengan tanyo masa hidunya. Idanyo masa hidunya jak berlaku tapak gebegah le urang Aceh jamun. Urang Aceh jamun gebegah mono. Jak berlaku tapak, kaduk berlaku punggung, kapajoh berlaku watra, kangui berlaku tubuh. Yan. Makanya urang Aceh jamun dengan urang Aceh jino beda. Urang Aceh jamun yang sep jero-jero. Hana ga bekat-bekat on ada urang Aceh jamun. Hana gejak bila tapak. Yang bicara agama urang yang ote gepegah masalah agama urang Aceh jamun gepegah yang betul-betul agama. Yang bana kapasitas ote gepegah tentang agama betul-betul tungku. Nyo jino ka mandum tungku pegah apa masalah agama. Betul Bang Ihsan Kamil. Lang menansi Bang Ihsan Kamil. Miona urang tamang Islam bang ya. Bah tamang gede. Yang pilihan masing-masing. Oh masalah surga neraka. Tajuk Pak Tuhan. Tuhan yang berhak menentukan. Dah tamang surga, so tamang neraka. Yang menteng. Masa tanyo dunia nyo, tanyo tajak berlaku tapak. Taduk berlaku punggung. Tapajoh berlaku watra. Tangui berlaku tubuh. Hei beres hudep tanyo. Ya ban. Di situ jam berapa? Sama jamnya bangku. Bang Syahrul Ramadan, jamnya di sini jam 18.20 bang. Jam 6:20. Mengenai waktu tidak ada perbedaan ya. Indonesia bagian barat waktunya tidak ada beda. Translitnya mana ya? Kok terang karena ini di Sumatera. Karena ini di Sumatera makanya terang. Masih terang. Kalau di Jakarta, Tangerang ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah gelap. Karena ini masih di Sumatera, kita masih bisa main bola di Sumatera. Masih bisa kita kejar-kejar, masih bisa kita cari angsa untuk bawa pulang angsa. Ya, Jakarta dah gelap. Kalteng gelap Bang Pendi. Kalteng sudah dari tadi gelap. Kalau Kalteng sudah dari tadi gelap. Bang Durlai. Boh ronjir, long berdoa ba Allah bermerempak hidayah lom drone bang. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Long menansid bang roh nijar, long doa ke drone bener terima Tuhan Yesus. Nah, drone berdoa ke long berdoa ke drone. Jadi ada orang Aceh Bapak Ibu namanya Bang Muhjir. Beliau berdoa kepada Allah supaya saya mendapatkan hidayah kembali. Saya juga begitu. Saya berdoa kepada Tuhan supaya Bang Boh Ronijar mendapatkan hidayah daripada Tuhan Yesus. Ya, hidayah yang sesungguhnya adalah anatorik wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu lil abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini hidayah bagi orang Kristen.
Ya, hidayah bagi orang Kristen ketika menemukan jalan, ketika menemukan kebenaran, ketika menemukan kehidupan yang kekal di surga. Ini adalah sebuah hidayah bagi orang Kristen. Hidayah yang pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidayah yang kedua, tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman. Ketika kita benar-benar tinggal di dalam firman, hidup kita berubah dan kita pasti berbuah. Pasti. Ya, hidup kita pasti berubah, pola pikir kita pasti berubah, tutur kata kita pasti berubah, cara pikir kita pasti berubah. Cara pikir kita itu bukan cara pikir orang dunia, cara ngomong kita bukan cara ngomong orang dunia, kasih kita bukan kasih orang dunia, tetapi kasih di dalam Kristus Tuhan. Kasih dalam kebenaran, bicara dalam kebenaran, bekerja dalam kebenaran. Orang dunia pola pikirnya kebaikan, cara bicaranya kebaikan, cara kerjanya kebaikan, Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen pola pikirnya kebenaran, tutur katanya berdasarkan kebenaran, dan tingkah lakunya berdasarkan firman, berdasarkan kebenaran, Bapak Ibu. Itu perbedaan antara orang Kristen dan orang di luar kekristenan. Ya, pola pikir kita berdasarkan apa kata firman Tuhan. Artinya berdasarkan kebenaran, bukan kebaikan. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Itu dia Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kopinya, terima kasih mawar-mawarnya ya. Nah ini dia. Harus naik lagi ke atas supaya dapat sinyal. Saya belum pasang Starlink ya, karena hujan tadi. Dan baru sampai di dusun ini. Jadi Starlink belum saya pasang, jadi kalau mau cari sinyal harus naik ke bukit ini. Di sini agak bukit, jadi harus naik ke sini. Ah. Haleluya. Pembais mimitos pentawai ya. Oke, kiban cara draw nanu yakin long bahwa Yesusnya Tuhan bang. Sejak dunia diciptakan Bang Rohjer, ya, sejak dunia diciptakan sampai tahun 2026 ini belum ada satu pribadi pun yang mengatakan ana awwalu wal akhiru. Akulah yang awal dan yang akhir. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan dirinya yang awal dan dirinya yang akhir. Itu satu. Yang kedua, sejak dunia diciptakan sampai tahun 2026 ini, belum ada satu pribadi pun yang mengatakan dirinya kebenaran. Akulah al-haq, akulah kebenaran. Belum ada. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengatakan dirinya kebenaran. Yang selanjutnya, sejak dunia diciptakan sampai tahun 2026 ini, belum ada satu pribadi pun yang pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepadanya. Yesus menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi, Yesus hanya sebatas rasul, Yesus hanya sebatas utusan, saya belum pernah menemukan ada nabi, ada rasul, ada utusan sehebat Yesus. Di mana dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu hanya Yesus. Belum pernah ada rasul, ada utusan, ada nabi yang mengatakan seperti itu. Ya, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah ada nabi, ada rasul, ada utusan, bahkan belum pernah ada Tuhan selain Tuhan Yesus yang mengatakan ana awwalu wal akhiru. Akulah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Alef wa Taf. Hanya Yesus yang mengatakan dirinya seperti itu. Yang selanjutnya, kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus mengatakan kepada orang yang berdosa, dosamu diampuni. Itu hanya Yesus. Ya. Itu menunjukkan keilahiannya, menunjukkan ketuhanannya, menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah Tuhan dalam wujud manusia. Ilahin nas, ya,
Tuhannya manusia itu harus diketahui oleh manusia, dilihat oleh manusia, dirasakan oleh manusia, diketahui oleh manusia, dan harus benar-benar bisa membimbing manusia tersebut ke jalan yang benar. Dan Yesus benar-benar menjadi teladan bagi umat manusia. Makanya dia dikatakan Tuhannya manusia. Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Apa kata Injil Yohanes 1 ayat 14? Yesus, firman telah menjadi daging. Firman yang telah menjadi manusia. Manusia yang sempurna. Komen yang Bang Kamil, Bang Insan Kamil, ya, bunuh tanya, ote ta jawab, yang ote ta jawab ka bengi. Nyan bang, yang urang ngeceh bang, urang ngeceh ke keraju bang, ya le bang, makaji bang kan, rame tar urang tanya, hana so percaya le bang, jak Medan bang, hana so percaya le, pasti kun, beta kapetehnya, awaknya. Embong 3 tat, sulit lepas 3. Baik apa teh? Sulit lepas le, embong lepas le. Yan bang, kan kedron bang Bohjiar, kurang lain. Ilongkan bang Bohjiar, bang Bahron Nijar pernah berdiskusi dengan teman-teman Islam. Saya mempertanyakan tentang keberadaan Allah. Ketika Allah mengatakan Allah laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Apa yang tidak serupa? Bagaimana kita ketahui Tuhan kalau dia benar-benar tidak serupa dengan makhluk? Dia tidak sama dengan makhluk, dia tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana cara kita mengetahui dia yang tidak sama dengan makhluk? Lalu kemarin ada yang berkata, mengutip surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu orang itu berkata bahwa katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saya bertanya bagaimana dia beranak dan tidak diperanakkan sementara kita tidak ketahui keberadaan dia. Ya, kita tidak pernah mengetahui keberadaan dia. Bagaimana caranya beranak dan tidak diperanakkan? Ini. Nah, ini Bapak Ibu, kata dia ya. Kau pulang ke Aceh sini, tidak lama saya masukkan kamu ke penjara. Ini Bapak Ibu. Jadi mereka ini tidak siap, ya. Mereka tidak siap ketika imannya ditanyakan. Mereka tidak siap ketika kepercayaannya ditanyakan. Mereka tidak siap ketika kitabnya ditanyakan. Tidak siap, teman-teman. Ya. Sebentar ya. Ini bagus nih pertanyaannya ini. Bagus typingannya ini ya. Sebentar saja. Mahir, Bang Pen jangan makan banyak-banyak, siap. Siap, tidak makan banyak-banyak. Sedikit ya saya makan. Ya, Bapak Ibu ya. Saya akan bahas ini. Ini orang Aceh. Apa kata orang Aceh? Kau Aceh keno. Hana trip rusak dalam penjara kah? Pulang sini ke Aceh katanya. Tidak lama saya masukkan kamu ke penjara. Nah, ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Ini yang sering terjadi dan yang sering kita alami, yang sering kita lihat. Mereka itu tidak siap ketika imannya ditanyakan. Mereka tidak siap ketika agamanya dipertanyakan. Mereka tidak siap ketika Tuhannya ditanyakan. Dan mereka tidak siap ketika Nabi dan Rasulnya ditanyakan. Imannya dikritik, mereka tidak siap. Maunya mereka itu mengkritik iman lain, mengkritik agama lain, mengkritik kepercayaan lain, mengkritik Tuhan yang tidak mereka imani. Ini yang maunya mereka. Tetapi kita jangan coba-coba melakukan hal yang sama, hal yang serupa seperti yang mereka lakukan. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, apapun kamu tanyakan tentang Alkitab, Alkitab itu tahan uji. Karena Alkitab mengatakan ujilah segala sesuatu.
Jadi segala sesuatu yang kamu baca, kamu harus uji. Segala sesuatu yang kamu pikirkan, kamu harus uji. Segala sesuatu yang kamu temui dalam Alkitab, kamu harus uji. Dan Alkitab terbukti tahan uji. Sangat berbeda dengan kitab lain. Kitab lain ketika diuji, penjara menunggu. Ketika diuji, teriak nama Tuhan dan mengatakan halal darah. Itu ketika diuji, ya. Ketika dikritik nabinya, ketika dikritik rasulnya, mereka tidak segan-segan teriak nama Tuhan dan mengatakan halal darah. Berbeda dengan kita orang Kristen, mau dikritik bagaimanapun, mau dihina bagaimanapun, mau diuji bagaimanapun, Alkitab itu tahan uji, tahan banting Bapak Ibu. Ini yang saya dapatkan saudaraku. Maka saya sebagai putra Aceh, Pendi Aceh, Effendi Usman, Pendi Israel, Abraham Effendi Usman nama baptis saya, nama lain saya di TikTok Pendi Israel, dan orang-orang mengetahui nama saya Pendi Aceh yang sangat populer. Saya ingin mengatakan bahwa Alkitab itu tahan uji. Dan saya sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Dan hari ini saya berada di Pulau Mentawai sudah seminggu lebih. Saya ada di Pulau Mentawai. Kita masuk ke dusun-dusun yang sudah dimukalafkan. Kita masuk ke sana dan kita coba untuk menjangkau kembali mereka yang sudah dimukalafkan. Kita rebut kembali mereka yang sudah dimukalafkan. Kita layani kembali mereka yang sudah dimukalafkan. Kita injili kembali mereka yang sudah dimukalafkan. Dan puji Tuhan Bapak ini, di dusun ini saudaraku, banyak mukalaf yang sudah kembali kepada Kristus. Dulu dusun ini pernah dikunjungi oleh Kainama dan Ipul. Ya, dia mengatakan banyak sekali mualaf di dusun ini. Benar, dulu. Tetapi berkat kesungguhan kita, berkat kegigihan kita dalam pelayanan, berkat semangat kita dalam pelayanan, berkat kesaksian kita dalam penginjilan, Bapak Ibu, banyak mereka yang kembali kepada Kristus. Satu persatu mereka kembali kepada Kristus. Ini bukan karena kuat saya, bukan karena pengetahuan saya, ini semua karena Tuhan. Ya, Tuhan yang memakai saya bersama dengan saudara saya Bang JDP Jamal dari Pasaribu, sehingga mereka kembali kepada Kristus Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan kita. Nah, ini dia. Haleluya. Ini dia Bapak Ibu. Apa katanya? Nasionalisme. Apa kata dia Bapak Ibu? Jualan kesedihan aja lah you setiap hari pendi. Puji Tuhan. Saya seorang penginjil, seorang misionaris yang tidak pernah jual kesedihan. Ya, saya selalu membanggakan iman saya. Saya selalu bangga dalam pelayanan. Saya selalu bangga dalam penginjilan. Saya selalu bangga dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tidak pernah saya jual kesedihan. Saya selalu bersuka cita dalam pelayanan. Karena pelayanan bagi saya adalah gaya hidup. Kalau kata orang-orang dunia, sambil menyelam minum air. Kata saya, sambil menyelam minum air, makan ikan sekalian. Kenapa sambil menyelam minum air, makan ikan sekalian? Sambil pelayanan kita bisa heling-heling. Sambil pelayanan kita bisa jalan-jalan. Sambil pelayanan ke dusun-dusun, ke pedalaman-pedalaman Mentawai, bisa menikmati indahnya alam Mentawai ciptaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu lihat, ya. Nah, indahnya ciptaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, sambil pelayanan, sambil penginjilan kita bisa menikmati alam Mentawai, kita bisa menikmati bukit Mentawai, gunung Mentawai, sungai Mentawai, laut Mentawai. Kita bisa menikmati sambil pelayanan, sambil penginjilan, sambil kita bersaksi. Ini perbedaan yang sangat mencolok ketika kita bekerja di ladang Tuhan dan di saat kita bekerja pada umumnya Bapak Ibu. Ya, kalau kita bekerja di ladang Tuhan, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita dalam pelayanan. Baik dari segi kesehatan, dari segi keuangan, dari segi kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan, Tuhan sudah sediakan. Sebagaimana pujian mengatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini dia saudaraku ya. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh dalam pelayanan, Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan apa yang kita perlukan
Tuhan sediakan Bapak Ibu. Yang penting jangan mengemis dalam pelayanan. Mengemis sama Tuhan. Semua kekuranganmu dalam pelayanan mengemis sama Tuhan. Ya, dan ceritakan kepada orang-orang yang bisa kau ceritakan. Saya sering tulis di komunitas YouTube channel Injil Habaget bersama dengan saudara saya Bang JDP Jamal Dodi Pasaribu. Sering sekali kami menulis. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan, bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung penginjilan, kami sangat mengharapkan doa, dukungan dan support Bapak Ibu semuanya. Kami ada 2 minggu di pedalaman Mentawai. Kita masuk di dusun-dusun yang sudah dimukalapkan. Kita injili mereka yang sudah dimukalapkan. Supaya mereka kembali kepada Kristus. Supaya mereka kembali kepada Yesus. Ini kita lakukan saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu baik ya. Baik, saya baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Baru beberapa tahun ya. Baru 11 tahun. 11 tahun lebih. Jalan 12 tahun. Saya percaya kepada Yesus. Saya sangat bersyukur Tuhan memakai saya untuk menjadi penginjilan. Untuk menjadi pewarta firman. Untuk menjadi pewarta kabar baik. Untuk menjadi orang yang menuai di akhir zaman. Untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Ini yang membuat saya sangat bersyukur. Saya sangat bangga. Seperti kata Rasul Paulus. Apa upahku dalam pelayanan? Upahku dalam pelayanan adalah aku bisa melayani. Ketika saya merenungkan ayat tersebut Bapak Ibu. Ternyata saya renungkan. Saya mendapatkan Bapak Ibu ternyata walaupun kita Kristen, tidak semua kita itu bisa melayani. Ya? Tidak semua kita bisa melayani. Maka upah kita yang paling utama dalam pelayanan adalah kita bisa melayani. Itu upah kita yang paling besar dalam pelayanan. Upah kita yang paling besar dalam pelayanan adalah kita bisa melayani dengan penuh kasih. Dengan penuh hikmat. Saya alami bersama dengan saudara saya, Bang JDP Jamal Dodi Pasaribu. Firman Tuhan itu Bapak Ibu, saya lagi-lagi sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Karena Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Sehingga dengan mudah kita bisa memahami, dengan mudah kita bisa mengerti, dan dengan mudah kita bisa merenungkan. Seandainya firman Tuhan kita hanya bahasa Prancis Bapak Ibu, sangat sulit bagi kita untuk memahami firman. Dan sangat sulit bagi kita untuk mengenal Tuhan. Sang firman yang berfirman. Firman sangat sulit kita kenal. Dan yang berfirman sangat sulit kita kenal. Kenapa? Karena firman Tuhan hanya ditulis dalam bahasa Prancis. Kita yang tidak bisa bahasa Prancis sangat sulit memahami firman Tuhan. Akhirnya kita hari-hari sibuk belajar tentang bahasa. Kita sibuk belajar tentang huruf demi huruf. Ya, makanya Bapak Ibu, Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Ada bahasa Mentawai, ada bahasa Nias, ada bahasa Jepang, ada bahasa Chinese, ada bahasa Minangkabau, ada bahasa Batak. Ada bahasa-bahasa yang di dunia ini semua ada Bapak Ibu. Yang tidak ada bahasa tetesan air mata. Itu yang tidak tertulis dalam Alkitab ya. Dan tidak ada bahasa bisu. Itu yang tidak ditulis dalam Alkitab. Yang lain Bapak Ibu semua bahasa itu ada saudaraku. Jadi mudah kita pahami, mudah kita mengerti karena sangat mudah kita renungkan. Bayangkan bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan apabila firman Tuhan tidak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Ya, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, harus bersyukur kepada Tuhan. Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu sehingga dengan mudah kita pahami, mudah kita mengerti saudaraku. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Jangan tinggalkan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kepastian keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Tuhan Yesus itu semuanya moga-moga. Semuanya tak kesampaian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kebenaran. Haleluya. My brain shop. Haleluya. Luhek mati neraka dom. Ini Bapak Ibu. Dia berkata, setelah capek mati masuk neraka lagi katanya. Ini orang Aceh ya. Mona Fashion 88. Mona Fashion 88, orang Kristen itu mati bagi orang Kristen adalah satu keuntungan. Ya, mati adalah satu keuntungan karena orang Kristen seperti kata Alkitab, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi matinya orang Kristen itu mati dalam keadaan keberuntungan.
Kenapa mati dalam keadaan keberuntungan? Karena tidak ada lagi pertanyaan muka wanangki dalam kubur. Tidak ada lagi siksa kubur bagi orang Kristen. Begitu tutup mata, buka mata, langsung bersama dengan Bapa di surga. Langsung. Ya. Di dalam Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun orang yang percaya kepada Yesus Kristus mati masuk neraka, itu tidak ada. Semuanya Bapak Ibu hidup bahagia bersama dengan Bapa di surga. Ini dia saudaraku, ya. Jadi orang Kristen itu hidup, bagiku Kristus mati adalah keuntungan. Amin, luar biasa. Hah? Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Ini ada yang bilang bu hitam Bapak Ibu. Apa katanya? Babi hitam. Tidak masalah, kita tidak marah. Ya, kita tidak boleh marah. Ketika mereka menulis seperti itu, kita jangan marah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia masih beragama Islam. Dia masih beragama Islam dan dia menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dia tunjukkan Islam rahmatan lil alamin lewat tulisannya, lewat typingannya. Hebat Bapak Ibu. Pattaya, ya, bu hitam, babi hitam katanya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati orang Aceh yang hadir di live ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati orang Aceh yang hadir di live ini. Mereka orang Aceh Bapak Ibu sengaja hadir ke live saya untuk memancing emosi saya. Dipikir saya bisa dipancing emosi Bapak Ibu. Seperti Deddy Saputra. Deddy Saputra pemilik akun Tersadarkan, emosinya terpancing ketika dihina oleh orang Aceh. Ketika imannya dihina oleh orang Aceh, kepercayaannya dihina oleh orang Aceh, akidahnya dihina oleh orang Tuhan, oleh orang Aceh, Alkitab dihina oleh orang Aceh, dia terpancing. Ya, dia tidak bisa mengontrol emosi sehingga dia membalas. Ketika dia membalas, maka orang Aceh merekam layar dan jawaban Deddy Saputra, balasan Deddy Saputra itu dibawa ke ranah hukum, maka Deddy Saputra ditetapkan sebagai penistaan agama Bapak Ibu. Karena tidak mampu mengontrol. Ketika dia dihina oleh orang Aceh, dicaci maki oleh orang Aceh, diolok-olok oleh orang Aceh, imannya diolok-olok, imannya dihina, imannya dicemooh, dia membalas. Balasan dialah yang dibawa ke ranah hukum sehingga kena dengan penistaan agama. Seharusnya orang yang menghina pun itu harus dibawa ke ranah hukum, ya. Orang yang menghina iman Deddy Saputra harus dibawa ke ranah hukum. Kalau hukum ditegakkan secara adil. Tetapi hukum tidak adil Bapak Ibu, penistaan agama itu berat sebelah, maka kita tidak bisa berbuat banyak, ya. Kita hanya bisa berdoa supaya banyak orang bertobat lewat kesaksian kita. Banyak orang menerima Kristus Yesus lewat kesaksian kita. Banyak orang bisa mendengarkan kabar baik, ya, lewat kesaksian dan pelayanan kita Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Bang, cuaca ini dingin ya. Cuaca di sini dinginkah? Cuaca di sini panas. Ini karena hujan ya, suasananya sepertinya agak sejuk. Dan ini sudah mulai gelap. Tapi karena masih di sini jam segini masih terang ya. Saya di pedalaman Mentawai. Dulu di sini tidak ada lampu. Sekarang puji Tuhan lampu nyala di sini mulai jam 3:30. Mulai jam 3:30 lampu nyala sampai besok jam 8 pagi lampu nyala. Poh padum ka Putri Ananda hino bang Kak Putri. Poh 18:26. Putri, moy na merempuan ngan Tungku Anwar pe salim long dia. Dah. Putri Ananda, ana trep titom tiga ada Putri Ananda. Nah. Pedubah katanya Putri Ananda. Miona jauh Jakarta Putri Nanda DM supaya nak merempak dengan Cici ya. Wainang long nanti Cici Widya. Ngan waru nak merempak ke salim ke waru. Pada urang kalau ikut waru tamang rumah sakit ya, rumah sakit Birun. Karena sakit jantung tapi puji Tuhan nyo ka pulih kaguo. Yang nak merempak Anwar pe salim long bah Putri bah. Ya, orang-orang yang kenal saya tidak akan mencaci maki saya karena mereka tahu. Mereka sangat tahu bagaimana jahatnya saya dulu, mereka sangat tahu bagaimana baiknya saya dulu. Jadi orang yang kenal sungguh-sungguh dengan saya, orang yang tahu saya, mereka tidak akan mencaci maki Bapak Ibu. Karena mereka tahu saya baik bagaimana, mereka juga tahu saya jahat bagaimana.
Hanje tahu Putri. Habis tu. Waru pergi ke begah hanje untuk kamu merempak di sabuh daerah tu. Kali telefon dengan anak kumun dengan Elena. Lagian Putri. Keep flying in Jesus. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini sudah mulai gelap ya. Saya mau mandi karena nanti kami ada pertemuan dengan beberapa orang di sini. Nah, kita mau mandi dulu. Malam ini tidak banyak kegiatan karena ini malam pertama. Besok kami buat kegiatan di desa, di dusun ini mulai pagi sampai sore. Dan malam hari makan malam bersama di dusun ini bersama dengan jemaat dan beberapa masyarakat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar pelayanan kita ini bermanfaat ya. Pelayanan kita ini menjadi terang. Pelayanan kita menjadi garam. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Wim Benung, Bang Wim Benung, terima kasih Bang. Bang Wim Benung, terima kasih buat berkatnya Bang. Ini masih terang ya, ini ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu ya. Amin. Halo Dek. Nama akunnya lucu ya. Halo Dek nama akunnya ya. Luar biasa. Amin Bang Wim Benung. Terima kasih banyak Bang. Pak Yan sudah mandi ya? Masih ada air ya? Air Oh tidak lagi seperti dulu berarti ya? Tidak, memang sudah ada diambil supaya dia terus terpenuh. Ya, tapi lancar Pak ya? Puji Tuhan. Wey, lucu sekali dia anak corgi ya, lucu sekali anak kucing corgi, anak anjing corgi. Goyang pantatnya teman-teman. Bang Ibu terima kasih banyak Bang Ibu. Ya selalu Bang. Dan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, yang sudah tetap layar, yang sudah membagikan live ini, dan yang sudah mendoakan pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai bersama dengan Bang JDP dan sahabat yang sangat setia yang selalu mendampingi kami ke pedalaman-pedalaman, yaitu Pak Ian Belanda. Pak Ian Belanda ini Bapak Ibu saya sebut beliau bodyguard ya, bodyguardnya Tuhan Yesus karena beliau tinggi besar Bapak Ibu. Umurnya sudah 60 berapa Pak Ian? 67. Umur 67 tapi masih sanggup jalan kaki itu berkilo-kilometer, masih sanggup jalan kaki naik bukit turun bukit, melewati sungai, melewati hutan, melewati laut, masih sanggup. Kemarin beliau pergi lewat laut 3 jam pergi, 3 jam pulang, dan di sana itu melakukan kegiatan dengan turis Belanda, itu sangat banyak sekali kegiatannya. Masih sanggup. Salam buat Pak Yan yang ya. Salam. Pak Yan, Ya. Cici Widya Trivena kirim salam. Oke, salam banyak. Ya. Salam damai. Dia sedih Pak Yan. Kenapa? Dia sedih nggak bisa ikut lagi. Saya bilang ini kamu nggak bisa ikut lagi. Kayaknya kamu nggak bisa ikut ke Mentawai karena ini mahal Pak Yan. Tiket mahal kan saya bilang. Makan durian ini bulan besok kalau bawa Cici Widya nggak bisa lagi. Tunggu berikutnya lah ya. Tahun berikutnya lah Cici Widya ya. Cici Widya tahun berikutnya nanti datang ke Mentawai ya. Wah luar biasa. Ya benar, sangat luar biasa. Umur Pak Ian ini sudah 67 tahun teman-teman. Bulan 8 udah janji sama Kak Yunda. Katanya Pak Ian, kata Widya bulan 8 sudah janji sama Kak Yunda. Oke. Bulan 8 bulan besok durian sudah habis. Cici Widya aku sayang, bulan 8 Cici Widya itu yang pertama badai ya. Badai Pak Ian ya? Ya, mulai badai. Mulai badai Cici Widya. Bulan 8 itu mulai badai. Habis itu tiket mahal Cici Widya. Habis itu durian tidak ada Cici Widya. Jadi Cici Widya banyak-banyak berdoa supaya bulan 9 kita datang. Makanya bulan 8, bulan 9. Undur lagi pasti tahun besok katanya. Enggak Cici Widya. Enggak, suamimu ini kalau sudah berjanji pasti ditepati. Kalau saya berjanji Cici Widya saya pasti tepati. Kalau dibalik nanti saya undur, minta maaf kan. Ini dia. Oke, Cici Widya terima kasih. Kami mau mandi dulu Cici Widya. Tuhan Yesus memberkati. Ini Bang Jamal, ini Bang JDP. Saudaraku,
Sehat saudaraku ya. Tetap bergembira dalam Tuhan. Ya, tetap bergembira dalam Tuhan. Tetap bergembira di dalam Tuhan, kata Bang JDP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, sehat-sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Udah sehat Gurunda, sudah sehat ya. Gurunda sudah sehat, yang 3 kali kena gigi kemarin ya. Gigi kena 3 kali, sakit gigi. Mulai pagi sembuh, siang sembuh, sore sembuh, malam kena lagi. Gara-gara makan durian. Mudah-mudahan malam ini tidak kena lagi sakit giginya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bang Trigan ini di Mentawai, Bang Trigan di Mentawai. Oke ya, saya matikan. Iya, demikianlah video yang sudah kita tonton bersama. Hari ini saudara kita ini ada bukan karena kekuatannya, tetapi karena anugerah Allah. Ya, oleh karena pelayanannya seringkali mendapatkan ancaman dari mayoritas, ya, tetapi tidak ada kesalahan yang diperbuatnya sehingga ya sampai hari ini dia masih dapat melayani. Ya, kita dukung mereka ya, karena kalau kita lihat dari apa yang mereka ucapkan atau yang kita lihat di video ini, mereka sangat bahagia ketika berada di tengah-tengah orang-orang yang haus akan firman Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Ya, Yesus memberkati kita semua. Jangan berhenti mendukung mereka. Mari kita terlibat semua dalam penginjilan, yaitu dengan cara ya membagikan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar Anda di kolom komentar sebagai respon daripada Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus membalas segala perbuatan baik yang sudah saudara lakukan. Amin.